Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Ibu dosen pengampu mata kuliah perencanaan pendidikan, Ibu Dr. Siti Komariah, SPD MPDI. Yang kami hormati teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan presentasi tugas individu dengan judul Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Saya Miftahudin akan melanjutkan presentasi diawali dengan pendahuluan. Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Hal ini disebabkan pertama karena selama ini penyelenggaraan pendidikan terlalu memusatkan pada input pendidikan dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Padahal pendidikan sangat menentukan output pendidikan. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik sentralistik sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Yang ketiga, peserta warga sekolah khususnya guru dan peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Itu yang melatar belakangi makalah ini. Yang selanjutnya, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau MPMBS adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih luas pada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif, melibatkan secara langsung semua warga sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Keberhasilan penerapan MPMBS sangat tergantung pada kemampuan kepala sekolah untuk dapat berperan secara aktif dalam pengelolaan sekolah dengan memberdayakan semua komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan sekolah, khususnya dalam memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Adapun metode penelitian ini adalah library research. Kemudian analisis data penelitian ini dilaksanakan dari awal proses penelitian hingga penelitian berakhir dengan harapan adanya tingkat konsistensi dalam analisis data. Penelitian menggunakan analisis data agar data yang diperoleh mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan. Pembahasan konsep MPMBS. Yang kedua adalah landasan hukum MPMBS, yang ketiga prinsip dan tujuan, yang keempatnya karakteristik MPMBS, dan yang kelimanya penerapan MPMBS di lembaga pendidikan. Konsep MPMBS secara leksikal berasal dari 3 kata yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Berbasis memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau asas. Sekolah merupakan lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberikan pelajaran. Berdasarkan makna leksikal tersebut, maka manajemen berbasis sekolah dapat diartikan penggunaan sumber daya yang berasaskan pada sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran. Selanjutnya, MPMBS adalah model pengelolaan sekolah berdasarkan kekhasan, kebolehan, kemampuan, dan kebutuhan sekolah yang dilakukan secara partisipatif, transparan, akuntabel, berwawasan ke depan, tegas dalam penegakan hukum, adil, egaliter, prediktif, peka terhadap aspirasi stakeholder, pasti dalam jaminan mutu, profesional, efisien, efektif dalam rangka peningkatan mutu. Secara konseptual, MPMBS adalah sebagai salah satu alternatif pilihan formal untuk mengelola struktur penyelenggaraan pendidikan yang terdesentralisasi dengan menempatkan sekolah sebagai unit utama peningkatan mutu pendidikan. Yang menjadi landasan hukum MPMBS adalah pertama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 51 Ayat 1. Yang ketiganya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Yang keempatnya adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 3. Adapun prinsip dan tujuan, pertama adalah prinsip. Prinsip dari MPMBS adalah pendidikan yang efektif melibatkan semua pihak dalam mendidik anak. Nah, sekolah adalah unit terpenting bagi pendidikan yang efektif. Prinsip selanjutnya, segala keputusan sekolah dibuat oleh pihak-pihak yang benar-benar mengerti tentang sekolah, termasuk seluruh warganya. Yang selanjutnya, guru-guru harus membantu dalam pembuatan keputusan program pendidikan dan kurikulum. Selanjutnya, sekolah mandiri membuat keputusan dan pengalokasian dana. Dan yang terakhir, prinsip terakhir adalah perubahan akan bertahan lebih lama apabila melibatkan stakeholder. Kemudian tujuan. Tujuan dari MPMBS adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipatif, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, sustanabilitas, dan inisiatif sekolah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Kemudian meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Adapun karakteristik MPMBS, pertama adalah input pendidikan. Dalam input pendidikan ini meliputi satu, memiliki kebijakan tujuan dan sasaran mutu yang jelas, dua, sumber daya yang tersedia dan siap, tiga, staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi, empat, memiliki harapan prestasi yang tinggi, yang kelima, fokus pada pelanggan. Karakteristik yang kedua adalah dalam proses. Dalam proses terdapat sejumlah karakteristik, yaitu PBM yang memiliki tingkat efektivitas yang tinggi, kedua, kepemimpinan sekolah yang kuat, yang ketiga, lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan yang keempat, pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, dan yang kelima, sekolah memiliki budaya mutu, dan yang keenam, sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis. Karakteristik yang ketiga adalah tentang output yang diharapkan. Output sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan melalui proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Pada umumnya, output dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu output berupa prestasi akademik dan non-akademik. Lanjutkan mengenai penerapan di lembaga pendidikan MPMBS yang diterapkan di lembaga pendidikan. Pelaksanaan program MPMBS di lembaga pendidikan tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung itu dari internal, yakni sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat, sekolah memiliki visi misi tujuan dan sasaran yang jelas. Yang ketiga, adanya lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan kondusif. Kemudian faktor pendukung eksternal, yang pertama adalah peran serta orang tua wali siswa dalam mendukung pendidikan anaknya. Yang kedua, peran komite sekolah dalam memberikan dukungan kepada sekolah. Dan yang kedua adalah faktor penghambat. Faktor penghambat yang pertama adalah belum memadainya fasilitas pendukung pembelajaran. Yang kedua, pendanaan yang minim. Dan yang ketiga, rendahnya budaya disiplin dan penegakan tata tertib sekolah. Yang keempat, belum dipahami konsep dan tujuan MPMBS tersebut secara baik oleh warga sekolah. Dan yang kelima, peran orang tua wali siswa terlibat dalam penyusunan perencanaan program sekolah belum maksimal. Nah, solusi untuk mengatasi hambatan MPMBS pertama adalah kepala madrasah sebagai pemimpin membutuhkan suatu keahlian dan kecakapan dalam pengelolaan fungsi manajemen dan memimpin sebagaimana dicontohkan oleh manajemen Nabi Yusuf yang tersurat dalam Quran surat Yusuf ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ja'alni ala khazainil ardi innani hafidun alim. Yang kedua, solusi yang kedua adalah melibatkan warga sekolah dalam pengambilan keputusan melalui rapat Dewan Guru sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitu anna al-laili sajida wa qa'iman yahdarul akhirah wa yarju rahmatar rabbah. Qul hayastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Innama yatadakkaru ulul albab. Yang ketiga adalah dalam menegakkan peraturan yang telah disepakati bersama sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Selanjutnya yang keempat, adanya peningkatan kerjasama dengan komite sekolah dan selalu melakukan penyelesaian suatu masalah dengan musyawarah sesuai dengan firman Allah
dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min khalik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Selanjutnya mengenai tahapan pelaksanaan MPMBS. Pertama adalah melakukan sosialisasi terhadap seluruh unsur sekolah. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan nyata sekolah. Yang ketiga, merumuskan tujuan situasional atau tujuan jangka pendek sekolah. Yang keempat, melakukan analisis SWOT. Yang kelima, menyusun rencana dan program peningkatan mutu. Yang keenam, melaksanakan rencana peningkatan mutu. Yang ketujuh, melakukan evaluasi pelaksanaan. Dan yang kedelapan, merumuskan sasaran mutu baru. Itu yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi tugas mata kuliah perencanaan pendidikan. Tentunya banyak kekurangan yang kami sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan ibu dosen bisa memaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.